time since you've seen us. So hi! How are you people? I hope you're a-okay. Today's sermon will be extremely exciting, so I hope you pay extra attention. Before we start, we're gonna have praise and worship, so let's prepare our hearts and Enjoy! When I was searching, your love was never far. You made a way to get to me. You were the whisper leading me through your heart. Forever I belong to you. Now I can see clearly, my God, you for me. You won't let go. Your love won't let me down. And I know it's true. Yeah, I know it's your love is all around. I believe in you, holding on to you, holding on, and I know you will never fail. I want all of you, you never change. Your love won't let me down. Love won't let me. Love won't let me. Love won't let me. Right when I need you, you listen as I pray. You leave the 99 for me. You paint the skyway, promises of your grace. So I'll find a way to you. Now I can see clearly, my God, you for me. You won't let go. Your love won't let me down. And I know it's true. Yeah, I know it's your love is all around. I believe in you, holding on to you, holding on, and I know you will never fail. I want all of you, you never change. Your love won't let me down. Love won't let me. Come on. Love won't let me. Love won't let me. Holding on, and I know you will never fail. I want all of you, you never change. Your love won't let me down. Love won't let me. I close my eyes and colors fly. There's no hiding from your grace. I can't deny your heart for mine, and it's unrelenting chase. I was on the edge of deception, caught up in my own hesitation, until your love took over me. Whoa. So I let go and I let life show me life like supposed to be. An oasis here awaits all the freedom I ever had. Now I'm alive. Ooh la la, ooh la la. When I let go, then I found life. Ooh la la.
is calling me to a life unlike before. The Father's heart is beckoning, and I can't resist no more. Lead me in the ways of devotion. I don't wanna get out in the motion. My heart is calling for you, Lord. So I let go and I let love show me life like it's supposed to be. An oasis here awaits us, all the freedom I'll ever have. Now I'm alive. Ooh la la, ooh la la. When I let go, then I felt alive. Ooh la la, ooh la la. When I let go, then I felt alive. La 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 la. When I let go, then I felt alive. So I let go and I let love show me life like it's supposed to be. An oasis here awaits us, all the freedom I ever have. Now I'm alive. When I let go, then I felt alive. Ooh la la, ooh la la. When I let go, then I felt alive. Ooh la la, ooh la la. When I let go, ooh la la, ooh la la. When I let go, then I felt alive. Ooh la la, ooh la la. When I let go, then I felt alive. Holy Spirit, speak to me. Holy Spirit, speak to me. You are closer than a friend. You are dwelling in my heart. Speak to me. And Holy Spirit, speak to me. And Holy Spirit, speak to me. Oh, my soul longs for you. My heart and flesh cry out for more of you. More of you. More of you. Spirit of the living God, come and fill me like a flood, overflowing with your grace. Let your presence fill this place. Break my heart for what breaks yours. Change my heart to be like yours. Holy Spirit, here's my life as a living sacrifice.
Spirit of the living God, come and fill me like a flood, overflowing with your grace. Let your presence fill this place. Break my heart for what breaks yours. Change my heart to be like yours. Holy Spirit, here's my life as a living sacrifice. Spirit, speak to me. Holy Spirit, speak to me. Now my soul longs for you. My heart press cry out for more of you. More of you. More of you. More of you. Say more of you. More of you. More of you. More of you. More of you, Lord. More of you. More of you. Spirit of the living God, come and fill me like a flood, overflowing with your grace. Let your presence fill this place. Break my heart for what breaks yours. Change my heart to be like yours. Holy Spirit, here's my life as a living sacrifice. Spirit of the living God, come and fill me like a flood, overflowing with your grace. Let your presence fill this place. Break my heart for what breaks yours. Change my heart to be like yours. Holy Spirit, here's my life as a living sacrifice. Holy Spirit, speak to me.
Halo teman-teman, selamat pagi. Senang banget pada pagi hari ini Coach Jacob bisa menjumpai kalian semua walaupun melalui YouTube ya. Tapi Coach Jacob berharap kalian semua tetap bersemangat dan penuh dengan sukacita dalam kita sama-sama belajar ya tentang firman Tuhan. Nah, Coach Jacob mau cerita sedikit nih. Ini pengalaman Coach Jacob suatu hari di saat liburan, waktu itu liburan Desemberan gitu ya. Coach Jacob diajakin sama papa mamanya Coach Jacob itu pergi ke Melbourne. Udah lama sekali ya waktu itu Coach Jacob masih kecil pokoknya. Coach Jacob sangat suka sekali kalau yang namanya traveling, apalagi ke luar negeri. Waktu itu Coach Jacob belum pernah ke Melbourne dan Coach Jacob langsung pikirannya Coach Jacob langsung membayangkan, wah nanti di sana main salju, winter, pasti seru nih. Ya nggak membayangkan segala sesuatu yang nggak ada di Indonesia waktu itu. Coach Jacob juga langsung karena antusias banget mempersiapkan jaket, baju-baju winter gitu ya, dengan sangat penuh semangat gitu ya. Waktu itu juga papa mamanya Coach Jacob juga prepare jaket semua gitu. Baju musim dingin, kita bersiap-siap supaya ke sana nanti nggak kedinginan gitu. Dan waktu kita sampai sana, ada suatu hal yang membuat kami sekeluarga itu tercengang. Kenapa? Ternyata di bulan Desember Melbourne itu nggak winter. Mereka lagi summer. Kalian bisa membayangkan ya, liburan kami waktu itu bingung gitu. Wah, kok panas? Kok nggak seperti yang kita bayangkan gitu ya. Ternyata memang benar, Melbourne itu cuacanya tuh beda kebalik dengan negara 4 musim yang lain. Di saat yang negara-negara yang lain itu akhir tahun tuh winter, ini malah summer. Akhirnya selama kita liburan ini kita jadi salah kostum. Dan itu benar-benar membuat kita tuh salah tingkah. Makanya itu kayak apa ya, dalam kita berpakaian, dalam kita memakai kostum kita tuh apa, itu sangat menentukan nanti kita bakal enjoy atau enggak sih gitu. Jadi waktu liburan itu jadi benar-benar enggak enjoy. Kenapa? Kita semua persiapannya baju-baju musim dingin, which is baju-baju tebel, baju-baju yang menghangatkan badan di saat kondisinya tuh panas. Akhirnya ya nggak ada pilihan lain. Kita mau nggak mau harus cari baju baru yang lebih ringan, yang lebih tipis. Dan gara-gara kita nggak well prepared, liburan kita jadi sedikit terhalang gara-gara masalah pakaian. Nah, Coach Jacob mau ajak kita semua buka di Efesus 6 ayat 11. Kita baca sama-sama ya, Efesus 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Yuk teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat berkat-Mu dalam hidup kami. Tuhan, sebentar lagi kami mau mempelajari firman-Mu Tuhan. Ajari kami supaya kami boleh mengenal Engkau lebih dan lebih lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, seperti yang minggu lalu Cik Jojo sudah ngajarin kita semua, sharing-sharingnya dia tentang dalam hidup tuh nggak ada yang instan. Bahkan mie instan pun juga nggak seinstan itu ya. Kita semua tahu dalam mempersiapkan sebuah makanan itu nggak ada yang instan. Harus buka bumbunya satu-satu, guntingnya nanti dicuci, habis makan pun juga harus bersihin kotorannya, semua tidak ada yang instan. Itu aja baru makanan instan, apalagi dalam hidup kita. Namun, walaupun hidup kita ini nggak instan, kita tetap harus enjoy, kita harus sukacita dalam menjalani hidup kita. Nah, dalam menjalani hidup kita, dalam perjalanan hidup kita ini, kita tuh harus selalu siap sedia. Maksudnya siap sedia apa? Ya siap sedia untuk menghadapi perang. Perang yang Coach Jacob maksud ini bukan perang yang seperti di belahan bumi yang lainnya ya. Kita tahu saat ini ada negara yang sedang berperang, tapi bukan itu yang Coach Jacob maksud. Kita dalam sehari-hari kita pun, kita itu berperang, teman-teman. Berperang apa nih? Nah, ini Coach Jacob tadi malam scroll sosial medianya Coach Jacob. Nah, waktu mendapatkan baca-baca tentang sosial media ini, tiba-tiba Coach Jacob mendapatkan negative vibes dari
teman-teman yang menurut Coach Jacob toxic relationship gitu ya, teman-teman yang toxic gitu. Nah, langsung anxiety itu menyerang Coach Jacob, membuat Coach Jacob itu jadi overthinking. Nah, ini bahasa hits yang sekarang lagi di TikTok, di IG itu banyak sekali ya, bikin overthinking. Jadi membuat Coach Jacob itu butuh staycation dengan support sistemnya Coach Jacob supaya Coach Jacob bisa healing. Nah, itu bahasa-bahasa yang sekarang maksudnya gimana sih? Nah, peperangan ini tuh maksudnya adalah peperangan dengan pikiran kita sendiri. Negative vibes ini sebenarnya bukan dari orang lain kok. Oke lah, mungkin orang lain itu nggak memberikan kita negative vibes. Ada hal-hal yang membuat kita tuh nggak seneng. Tapi peperangannya tuh sebenarnya bukan kita dengan orang lain. Peperangan ini adalah kita melawan diri kita sendiri, kita melawan dengan pikiran kita melawan dengan hal-hal yang nggak baik buat kita. Tapi bukan kita dengan personal lain, dengan pribadi atau manusia yang lain. Kita baca ya di Efesus, kita baca keseluruhan ya, Efesus 6 ayat 11 sampai 18. Tapi Coach Jacob akan bacakan bagian per bagian. Di Efesus 6 ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah, tadi kita sudah baca di ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Itu di ayat 12. Jadi di sini kita sangat jelas ya, peperangan kita ini bukan melawan darah dan daging. Darah dan daging itu apa? Manusia. Ya. Jadi misal contoh, ada hal yang membuat kita nggak suka. Misal nih, teman kita, atau mungkin gampangnya gini deh, orang tua kita tiba-tiba menegur kita gara-gara kita melakukan suatu hal yang nggak benar gitu. Misal kita males terus tiba-tiba, Jacob, ayo mandi dulu, jangan main game terus. Terus Coach Jacob merasa irritated, merasa, duh, kok aku disuruh-suruh, padahal udah gede nih, mama tuh nyebelin, kata-kata kayak gitu. Gara-gara hal tersebut membuat Coach Jacob itu merasa Coach Jacob berperang dengan mamanya Coach Jacob, padahal tuh bukan itu. Peperangan sebenarnya bukan Coach Jacob sama mamanya Coach Jacob, tapi apa? Coach Jacob dengan pikirannya Coach Jacob. Coach Jacob merasa nggak seneng, lagi enak-enakan main game, disuruh mandi, disuruh makan. Nah, kita tuh harus tahu kalau peperangan ini tuh kita lalui itu tiap hari, tiap saat. Jadi bukan peperangan aku dengan mama, aku dengan guruku, aku dengan teman-temanku, tapi dengan perasaannya Coach Jacob sendiri. Dengan apa yang akan Coach Jacob lakukan habis ini. Coach Jacob mau marah atau enggak? Coach Jacob mau ngomong kotor atau enggak? Omongan kasar mau keluar dari mulut Coach Jacob atau enggak? Itu peperangan tuh ada di dalam pikirannya Coach Jacob. Ya, sekarang kita lanjut baca ya di ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi sama dengan cerita yang tadi Coach Jacob ceritakan, pengalamannya Coach Jacob, kita tuh harus siap sedia. Siap sedianya dengan benar. Jangan mencari jalan keluar itu melalui apa yang ada di sekitar kita. Aku mau cari jalan keluar masalahku, cari temen, cari ini, cari pembelaan dari mana-mana. Enggak, bukan itu. Tapi kita harus tahu kebenaran firman Tuhan dulu. Kita harus pakai apa nih? Perlengkapan yang Tuhan Yesus tuh sudah kasih buat kita. Peralatan-peralatan atau perlengkapan senjata Allah tuh sudah kasih tahu buat kita, supaya kita tuh bisa tahu apa yang harus kita lakukan saat peperangan itu tiba. Ingat sekali lagi, peperangan ini bukan tentang kita melawan manusia, tapi kita melawan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, pemerintah-pemerintah yang ada di udara ini, yang kadang-kadang tuh ngasih kita pikiran-pikiran negatif ya, bukan terhadap manusia. Peralatan apa aja sih? Peralatan rohani apa aja sih yang Tuhan kasih buat kita? Kita baca di ayat 14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Nah, di ayat 14 yang pertama, ini adalah tentang ikat pinggang kebenaran. Ikat pinggang kebenaran. Saat tadi
mamanya Ko Jacob bilang, Jacob ayo mandi dulu. Kita harus tahu kebenarannya. Kebenarannya benar nggak sih? Aku main game dari pagi sampai malam, lupa makan, lupa mandi, lupa apapun itu, lupa gosok gigi, lupa bikin PR, lupa sekolah. Itu benar nggak? Ikat pinggang kebenaran itu membuat kita selalu sadar, oh kebenarannya adalah ini. Saat kita lagi marah, kadang-kadang ada orang-orang tuh yang suka ngeluarin kata-kata kasar. Dasar kamu nggak punya otak. Nah gitu, kayak kata-kata kayak gitu tuh harus disensor tuh tadi kata-katanya, karena itu menurutku Jacob kata-kata yang nggak benar. Tuhan menciptakan manusia, ya ada juga otaknya. Kita nggak perlu mempertanyakan mata di mana kayak gitu, itu nggak boleh ya kata-kata kayak gitu. Kita tahu kebenarannya, orang itu punya mata, orang itu punya otak, orang itu kita nggak perlu mengucapkan kata-kata kotor. Manusia disebut binatang, itu apalagi no, nggak boleh, kita tidak boleh membiasakan hal-hal kayak gitu. Satu, ikat pinggang kebenaran. Yang kedua adalah baju sirah keadilan. Nah, keadilan kita juga harus tahu. Baju sirah itu apa sih? Baju sirah itu pelindung badan. Kalau waktu yang Paulus gambarkan ini adalah seperti baju perangnya tentara waktu itu mereka berperang gitu ya. Baju sirah berarti yang melindungi badan kita. Tentang keadilan, kita juga harus adil. Setelah tahu kebenaran, keadilan, apalagi nih di ayat 15, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Nah, Injil damai sejahtera, memberitakan Injil damai sejahtera. Kasut ini adalah pelindung kaki. Kemanapun kita pergi, kita butuh alas kaki. Kalau enggak nanti, ya bayangin aja kalian jalan-jalan ke mall, kalian keluar rumah, kalian liburan kemanapun, enggak pakai sepatu, gimana? Ya, enggak pakai alas kaki. Ya walaupun tujuannya ke pantai, tapi kamu ada perjalanannya ke pantai, harus pakai sandal, harus pakai sepatu. Sama halnya dengan ini, alas kaki, kasut, kerelaan untuk membagikan Injil damai sejahtera. Bayangkan kita dituntut saat kita lagi mau berperang pun kita harus tahu tentang kebenaran Injil, kebenaran firman Tuhan. Kita harus ada damai sejahtera juga. Wow, ini peperangan bukan main ya teman-teman. Saat kita mau marah kita suruh damai sejahtera. Ngomong sih gampang, tapi ya Ko Jacob yakin kita bisa. Ko Jacob yakin dengan kita mempelajari apa sih tools-tools yang Tuhan kasih ini, perlengkapan rohani yang Tuhan kasih ke kita, Ko Jacob yakin kita bisa menang kok. Menang apa? Ya melawan kuasa-kuasa atau pikiran-pikiran yang nggak benar dalam hidup kita. Bayangkan saat kita tadi misal ada orang nyalain kita nih, mungkin saat kita lagi di restoran, pesan makanan, pesan minuman, pegawainya numpahin minuman. Kita waktu mau marah, yang mungkin sebelum kita tahu tentang kebenaran firman Tuhan, kita sudah marah duluan, kita ngomong kotor. Oh, matanya nggak dipakai ya, gini. Emosi dulu. Tapi begitu kita tahu, oh, aku harus tahu kebenarannya. Kebenarannya apa? Orang ini nggak sengaja. Masa dia mau sengaja? Kalau dia pikiran, kamu pasti sengaja. Nah ini ada pikiran-pikiran jelek lagi nih yang masuk. Karena apa? Kita sudah terbiasa hidup dengan pikiran-pikiran negatif ini. Makanya kita harus tahu tentang kebenaran, keadilannya itu gimana. Dan kita juga harus ingat, Injil damai sejahtera itu apa? Saat kita mau marah, ingat, kita ini pengikut Kristus. Saat kita mau marah, jangan lupa, orang tuh ngelihat kamu. Bahkan iblis pun tuh ngelihat kamu tuh, loh Tuhan, anakmu tuh marah-marah. Kayak gitu tuh marah-marah. Marahnya besar sampai omongan kotor tuh keluar macem-macem. Pengendalian dirinya tuh loh nggak ada Tuhan. Katanya tuh loh anakmu kok kayak gitu. Apa ya kita tuh mau hidup kayak gitu? Kita harus tahu tentang kebenaran firman Tuhan, Injil damai sejahtera itu kayak apa. Kemanapun kita berada. Makanya tadi Ko Jacob bilang, kita sewaktu-waktu tuh harus siap siaga. Karena yang namanya peperangan yang seperti ini tuh kita nggak tahu kapanpun bisa terjadi. Bukan kayak kalau di sinetron kan gara-gara apa dulu kita tahu, aku harus siap-siap nih gitu. Nah tapi peperangan yang kayak gini tiba-tiba
saat ini nggak sengaja jatuhin ini, atau temen nggak sengaja ngomong apa, atau siapa ngomongin kita di belakang kita mau marah duluan tanpa kita nggak tahu kebenarannya, kita nggak tahu apa yang kita harus lakukan, kita sudah langsung main mungkin kalau di sosial media kita main komen tanpa kita tahu kebenarannya kayak apa. Menurut Coach Jacob itu nggak wise. Kenapa? Kita harus tahu kebenarannya kayak apa. Benar nggak orang itu ngomongin kita? Dan kalau memang orang itu benar ngomongin kita, so what? Urusan kita tuh apa? Ngapain kita marah? Kira-kira kita marah itu mengubah keadaan nggak? Ingat yang namanya follower selamanya tuh jadi follower. Haters, ya selamanya jadi haters. Kita mau sebaik apapun, ya ada aja orang yang nggak senang sama kita. Kita perlu peduli nggak dengan omongan mereka? Kita perlu marah nggak? Nah, ini kita butuh pakai perlengkapan rohani yang Tuhan kasih ke kita. Aku perlu marah nggak? Tiba-tiba ini ada orang bilang gini, oh Jacob tuh bau badan, misal contoh gitu. Aku perlu marah nggak? Cek dulu, introspeksi. Oh ya, Tuhan ngasih aku tadi harus pakai ikat pinggang kebenaran. Bener nggak? Nah, cek dulu nih. Oh iya, aku belum mandi ternyata. Kenapa? Oh ya, makanya tadi mama juga nyuruh Coach Jacob untuk mandi. Kenapa? Belum mandi. Nah, kebenarannya harus tahu dulu. Ikat pinggang kebenaran, baju zirah keadilan, kasut kerelaan, Injil damai sejahtera. Terus apa lagi? Nggak cuma 3, ada lagi nih. Kita baca lagi ya di ayat 16, Efesus 6 ayat 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Wow. Perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Nah, ngomong-ngomong soal iman, kalian tahu nggak sih iman itu apa? Ada yang bilang, iman tuh percaya sama segala sesuatu yang belum terjadi. Terus bedanya iman dengan asal percaya apa? Ya beda. Iman itu dasarnya firman Tuhan, ada dasarnya. Dasarnya itu firman Tuhan, Alkitab. Kalau kita sendiri nggak tahu dasar firman Tuhan itu apa, itu nggak bisa disebut iman. Contoh nih, aku beriman, aku besok gede jadi orang sukses tanpa aku kerja. Apa itu iman? Itu kepercayaan yang nggak benar. Kenapa? Karena di Alkitab pun juga bilang kita harus kerja untuk hidup, harus berkeringat, harus berusaha. Tuhan nggak suka orang-orang malas ya. Perisai iman. Dengan perisai iman, saat kita mau marah, kita tuh tahu, oh, ada orang bilang kamu tuh jelek, kamu gini, ngomong jelek-jelek tentang kita tuh tahu. Aku punya iman yang menyelamatkan. Aku tuh tahu gambar diriku tuh seperti apa di mata Tuhan. Aku punya iman yang kuat. Kamu ngomong apapun tuh nggak ngaruh ke aku. Sorry. Biarin aja hal yang nggak baik. Negative vibes, kita lawan dengan perisai iman kita itu. Jadi perisai iman ini, ya memang perlengkapan rohani ini nggak kelihatan secara fisik. Tapi kita bisa pakai itu semua dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya apalagi? Makin seru nih. Ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ketopong keselamatan. Ketopong keselamatan itu apa sih? Bahasa Alkitab kok susah kadang-kadang. Ya, memang itu bukan bahasa yang kita pakai sehari-hari, tapi kita bisa cari di Google, kita cari di kamus. Di Google, apa sih ketopong keselamatan itu apa? Ketopong itu apa sih? Ketopong itu helm. Kalau zaman sekarang itu helm. Kalian naik motor, pakai helm. Kenapa? Supaya dia melindungi kepala kita. Fungsi helm itu apa sih? Yaitu melindungi kepala kita, melindungi mata kita, melindungi telinga kita. Ketopong keselamatan. Kok penting itu buat apa lah ya? Yang dilindungi ini yang di kepala kita. Kepala kita tuh tahu nggak tentang keselamatan? Tahu nggak kita tuh diselamatkan oleh siapa? Kenapa sih kita diselamatkan? Apa gara-gara kita berbuat baik? Apa gara-gara aku tuh dilahirkan di keluarganya papaku jadi aku diselamatkan? Apakah itu keselamatan seperti apa yang kita sudah tahu? Kita terima tuh keselamatan seperti apa? Kita harus tahu kebenarannya itu kayak apa, keselamatan itu kayak apa. Ketopong keselamatan itu melindungi mata kita, telinga kita, mulut kita saat kita mau ngomong
ngomong kata-kata kasar kita harus tahu. Ingat dengan tadi ada perisai iman juga tahu kebenaran firman Tuhan apa. Jadi ketopong keselamatan ini yang menyelamatkan kita. Menyelamatkan kita ya dari pikiran-pikiran yang nggak benar. Ya semua ini saling melengkapi. Jadi nggak bisa cuma satu tok. Oh, aku mau pakai ketopong keselamatan tok pasti selamat. Aku nggak peduli tentang perisai iman, nggak peduli tentang yang lain-lain. Ya nggak bisa. Ini ya satu kesatuan. Yang namanya peperangan itu kita nggak tahu musuh itu mau ngelawan kita arahnya kemana. Ya kita harus berpakaian lengkap, komplit. Kenapa? Kalau nggak kita jadi salah tingkah. Bayangin aja anggap aja kita mau perang kita cuma pakai helm tok. Apa nggak salah tingkah kamu? Bayangkan kita mau ke pantai tapi bajunya baju pesta. Apa nggak kita salah tingkah sih? Bingung, nggak nyaman bajunya baju pesta pakai sepatu high heels yang cewek-cewek. Mau lari-lari di pantai pakai sepatu high heels. Bayangkan, apa nggak salah tingkah kita semua? Ya. Selanjutnya yang terakhir di ayat 17 juga tadi, terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Walaupun terakhir ini juga penting, sangat penting. Kenapa penting? Ya iya, dari semua yang kita baca ini, itu semua tuh dasarnya itu firman Allah, firman Tuhan. Jadi kita harus tahu kebenaran firman Tuhan. Kita harus tahu firman Tuhan itu berfirman itu apa aja. Pengenalan kita, hubungan kita dengan Tuhan itu seperti apa. Nggak cuma asal, gini ya, kalau kalian tahu kalian berkuasa, kalian tuh justru akan semakin berhati-hati dalam bertindak, berlaku. Jadi kalian nggak mungkin sembarangan. Justru orang-orang yang nggak punya kuasa apa-apa tuh biasanya yang gaya-gayaan. Wah, paling gampang ginilah. Orang kaya kalau bersosial media itu nggak mungkin memamerkan kekayaannya dia. Nggak perlu. Orang kaya itu nggak perlu menunjukkan, menyombongkan. Wah, aku punya ini, aku punya ini. Ini loh, aku punya duit sebanyak ini. Aku punya mobil gini. Kok Jacob kenal berapa orang kaya, mereka pun juga nggak dengan sengaja memamerkan. Justru kebalikan. Mereka yang sok kaya, suka pamer gini-gini, ternyata ya nggak segitunya juga gitu. Ternyata itu bukan punya mereka. Makanya jangan menyedihkan kalau hidup kita tuh tidak sesuai dengan firman Tuhan. Justru karena kita tahu firman Tuhan itu berkuasa, kita tuh jadi membatasi diri kita. Kita tuh tahu, oh aku nggak perlu ngomong kotor. Kenapa? Lah ngapain ngomong kotor? Itu kan hal yang sia-sia. Ngapain kita marah-marah untuk hal-hal yang nggak penting? Itu kan sia-sia. Karena kita tuh tahu firman Tuhan. Oh, ada orang nyalain kita. Oh, aku tahu Tuhanku siapa. Aku tahu aku anaknya siapa. Ya udah, kamu berurusan dengan Tuhanku. Aku nggak mau urusan sama kamu. Itu akan kita jadi tahu. Karena porsinya kita. Tuhan tuh juga turut bekerja dalam segala hal juga buat kita. Tapi kita jadi dengan dasar firman Tuhan ini, kita tuh jadi benar-benar sadar diri kita tuh siapa. Kita perlu ngapain, tidak perlu ngapain. Kita benar-benar tahu. Dan selain itu, di ayat 18, ini walaupun nggak tertulis bentuknya sabuk atau celana atau sendal atau pecut atau apapun itu. Tapi di ayat 18, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putus untuk segala orang kudus. Berdoa. 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 Kenapa kok ngomongnya berulang? Kenapa? Ya ini dikasih tahu. Setiap waktu dalam roh dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Setiap saat itu kita berdoa. Doa itu nggak cuma sekedar bangun tidur aku berdoa. Sebelum makan aku berdoa. Sebelum tidur aku berdoa. Nggak cukup, cuma itu aja. Berdoa ini nggak cuma sekedar
doa yang ada pembuka, isi, penutup. Nggak cuma itu aja. Nggak seperti kita buat surat ya. Tapi doa ini komunikasi kita dengan Tuhan. Kita berkomunikasi dengan Tuhan ya setiap saat, setiap waktu. Nggak ada habis-habisnya, nggak ada henti-hentinya. Jadi suatu saat tiba-tiba nih ada pikiran jelek. Yang bahasa gaulnya adalah negative vibes. Toxic mind atau apapun itu. Saat itu datang menyerang kita nggak tiba-tiba anxiety, deg-degan, atau overthinking. Nggak perlu itu semua. Kenapa? Kita sudah tahu kita punya perlengkapan rohani yang Tuhan kasih buat kita supaya kita tuh nggak salah tingkah, nggak malu-maluin juga saat kita bertingkah. Bayangin aja ada orang melakukan sesuatu, kamu marah-marah, ternyata kamu salah marah terhadap orang yang salah atau dengan alasan yang salah. Apa nggak malu sih kita? Oleh sebab itu Coach Jacob ngajak kita semua, yuk kita benar-benar belajar perlengkapan rohani yang Tuhan kasih buat kita tuh apa. Jadi kita nggak boleh mikirnya, aduh firman Tuhan kan udah kuno ya, yang nulis aja sudah ribuan tahun yang lalu, ini nggak relevan loh. Justru yang namanya firman Tuhan tuh kita pakai terus sampai nanti Tuhan datang berikutnya, itu firman Tuhan tuh selalu kepake. Jadi ini namanya juga firman Tuhan, Tuhan Maha Kuasa. Jadi kita harus belajar dari Tuhan kita belajar tentang firman-Nya, kita tahu siapa kita tahu apa yang harus kita lakukan. Tujuannya supaya apa? Supaya dalam perjalanan hidup kita benar-benar bisa celebrate your journey gitu. Seperti tema besar kita di bulan ini, celebrate your journey. Perjalanan itu bukan tujuannya, tapi perjalanan kita ini yang kita rayakan. Jadi yang kita rayakan bukan tujuannya apa, tapi perjalanan kita ini kita rayakan dengan cara yang benar, dengan pakaian rohani yang benar gitu. Jadi nggak salah kostum. Tujuannya apa? Supaya nggak salah tingkah. Ya, senang sekali buat teman-teman kalian, teman-teman semua ya, kalian yang sudah dengerin Coach Jacob sharing. Coach Jacob berharap yang Coach Jacob sharingkan hari ini bisa membuat kita semakin diperlengkapi dan kita semakin siap dalam menjalani hari-hari kita. Yuk teman-teman, kita tutup dalam doa ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh belajar lagi tentang perlengkapan yang sudah Kau berikan buat kami. Ajari kami Tuhan untuk terus berjaga-jaga Tuhan, menggunakan setiap perlengkapan rohani yang sudah Kau berikan buat kami. Ajari kami Tuhan untuk selalu selalu haus untuk mengenal akan firman-Mu Tuhan, supaya kami boleh terus mengenal Engkau lebih dan lebih lagi. Kami mau Tuhan supaya perjalanan hidup kami boleh kami lalui bersama dengan Engkau, dan kami boleh merayakan perjalanan hidup kami bersama dengan Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. See you and God bless you. Welcome back! How's today's sermon, youth? I hope that it enlightened you in a way. So Kels, have you been joining iCare? Of course, I really enjoyed our last iCare. Yep, iCares are so important because we get to meet our friends, talk about some stuff, and grow together in God. That's why all of you should join iCare. If you haven't joined one, click the link in the description box to join. Kalian kalau mau kasih persembahan, kalian bisa kasih dengan dua cara yang gampang banget. Yang pertama, kalian bisa scan QR code yang ada di layar kalian, atau kalian bisa transfer ke nomor rekening yang ada di description box. Last but not least, aku mau ingetin kalian untuk terus nonton FGF Youth Online Service setiap hari Minggu so that you can see us again. That's all from us. Have a blessed Sunday and see you soon! You lead the way, got your eye beside me. In your love, I'm complete. There's nothing like living with you. This life you created, I choose. See the sun now bursting through the clouds, black and white, turn to color all around. All is new in the Savior I have found.
love? If it was, am I living it? Do I live in it? So astounding. Love is an ocean, you can drown me. The sweet embrace, the lovely taste, I taste and see. I'm under grace, the place to be. It means I'll never need an umbrella. I'm cool in the cold, in the hot weather. Whether or never I ever understand, I'm a man in the hands of great plans. I stand with faith there in a life I never known to touch. And still I saw my clutch, but I'm like, what's the dream of? What's the hope in? What's the doubt for? Live to no end. This is living. The life I've been given's a gift. If I'm a living, I'ma live it to death. So what's the dream of? What's the hope in? What's the doubt for? And live to no end. This is living. The life I've been given's a gift. If I'm a living, I'ma live it to death. Living now.